Hai semuanya, hari ini kita akan mempelajari bab 1. Apakah sistem itu? Pada pelajaran 1.1 kita akan khusus membahas semua tentang sistem. Setelah mempelajari pelajaran ini, kamu akan bisa menerangkan apa itu sistem dan menyebutkan contoh-contoh sistem serta memperkirakan apa yang akan terjadi jika satu bagian dari sistem tersebut menghilang. Kosakata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini adalah pertama, memperkirakan. Memperkirakan berarti menerka atau menduga apa yang akan terjadi. Biasanya jika kita menonton berita, terdapat perkiraan cuaca. Dengan melihat perkiraan cuaca, kita mengetahui apa akan hujan atau tidak. Kata yang kedua adalah mengamati. Mengamati berarti mempelajari atau melihat dengan seksama. Melihat dengan teliti. Kata yang ketiga adalah kata kunci, yaitu sistem. Sistem berarti sekumpulan bagian-bagian yang bekerja sama untuk suatu tujuan khusus atau tujuan tertentu. Sistem kedengarannya seperti suatu kata yang rumit, namun sebenarnya sangat mudah untuk dimengerti. Coba perhatikan sekelilingmu. Kita melihat sistem setiap hari. Kita semua adalah bagian dari sistem meskipun kita mungkin tidak menyadarinya. Kita bahkan memiliki sistem di dalam tubuh kita. Salah satu contoh sistem adalah sepeda. Sepeda adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama membentuk sebuah kendaraan. Dapatkah kamu menjelaskan pengertian dari sistem? Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama untuk tujuan khusus. Ingat, tanpa satu bagian dari sistem, keseluruhan sistem tidak akan mampu bekerja sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, setiap bagian dari sistem adalah penting. Contoh lain dari sebuah sistem adalah pensil. Bagaimana pensil ini dapat dikatakan sebagai sebuah sistem? Coba pikirkan. Nah, bagian-bagiannya bisa mencakup lapisan kayu, isi pensil, maupun penghapus. Tiga bagian ini bekerja sama membentuk pensil dengan tujuan agar kita dapat menulis. Ingat, sistem adalah suatu kelompok dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk suatu tujuan khusus. Selain pensil dan sepeda, kita juga akan membahas mobil sebagai sebuah sistem. Adapun bagian yang terdapat pada mobil meliputi mesin, roda, bagian mobil lainnya. Tujuannya menjadi suatu kendaraan agar orang dapat berpergian. Ketiga bagian ini bekerja sama membentuk sebuah mobil. Bisakah kamu memberikan contoh sistem lainnya? Mungkin ada yang menjawab traktor, truk semen, sekop, manusia, bahkan pabrik. Suatu pabrik adalah juga termasuk sistem. Tubuh manusia juga adalah suatu sistem. Coba bayangkan, apakah yang akan terjadi jika satu dari bagian-bagian sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Cobalah lihat kupu-kupu yang ada di sebelah kiri, Bu. Betapa sedihnya, oleh karena sebagian dari sayapnya patah, kupu-kupu tersebut tidak bisa terbang. Sebab itu, tanpa satu bagian dari sebuah sistem, seluruh sistem itu tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Sekarang anak-anak, coba buka buku kegiatanmu dan kerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.